saya kasih ke Bu Mai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua yang ikut hari ini sehat ya. Diberikan kekuatan dalam mengikuti pertemuan kita kali ini. Ya, untuk hari ini kan sebenarnya bukan jawaban, tapi narasi persidangan yang diminta oleh Bu Siska dan Bu Diana untuk dibuat oleh masing-masing mahasiswa untuk ditayangkan. Dan saya mengoreksinya. Apabila masih ada yang ingin menayangkan jawaban, monggo boleh juga jawaban diselingin sambil narasi juga kita komentari, kita perbaiki mana yang sebenarnya sesuai dengan praktek hukum acara PTUN. Nah, silahkan dari para mahasiswa yang hadir pada hari ini, kalau ada yang ingin menayangkan di sini, baik itu jawaban atau narasi persidangan, monggo dipersilahkan, nanti Mbak Agustin yang menayangkan, saya mengomentari dari sini untuk arah perbaikan, ya. Sehingga selanjutnya para mahasiswa itu udah cakep lah nanti kalau untuk melakukan teknik persidangan maupun teknik pembuatan dokumen-dokumen persidangan dan sebagainya. Silakan Mbak Agustin kalau ada rekan-rekan yang mau menayangkan, berusaha menayangkan tugas yang diberikan oleh Bu Diana dan Bu Siska, saya mau komentari, monggo. Ayo teman-teman, siapa yang mau sebut namanya aja, nanti aku iniin. Dibuka share-nya. Iya. Yang lain udah ngumpul tugas belum ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah. Nah, Kamu monggo aja silakan. ya? Naskah pembacaan gugatan boleh, Bu? Boleh, monggo silakan. Oke, bentar, Bu. Oke. Udah, Pit? Ya. Udah ya, Bos? Sudah, monggo. Sebentar. Sudah muncul belum ya? Belum. Nongol, Pit. Gimana? Udah nongol. Udah. Oke. Bu, maaf, Bu, kalau salah, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Iya. Seperti ini, Bu. Saya bacakan atau gimana, Ibu? Iya. Ya. Sidang pertama pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat. Sebelum persidangan dibuka oleh hakim, ketua majelis, para pihak atau penggugat, tergugat atau tergugat dua intervensi atau kuasanya masing-masing diperintahkan oleh panitera atau panitia pengganti untuk memasuki ruang sidang petugas sidang atau jurusita. Dapat pula panitera pengganti memerintahkan pengunjung sidang untuk berdiri. Ini kasus yang ini, Bu, yang PNS itu, Bu, yang Muhammad Fadli. Sebentar Mbak Fitri, ini ada chat mengenai absensi. Silahkan ini mohon izin Ibu untuk presensi masih tertulis hari Sabtu 21 jam 16. Jadi kita pagi ini belum bisa presensi. Presensinya monggo gimana Mbak Agustin? Ini mungkin presensinya bisa dibuat nanti jam 4 kali ya? Bisa dibuat jam 4 aja presensinya kalau iya, memang Bu, nggak bisa jam 4 dirubah. aja. Jadi ini saya jawab untuk Mas Aris Purwanto, presensinya. Soalnya juga Bu Diana sama Bu Siska lagi ada acara kan, Bu, jadinya mending nanti aja jam 4. Nanti diingetin aja, saya ingetin dikit. Ya. Oke. Ya, jadi pagi ini nggak usah ada presensi, tapi saya anggap hadir aja ya kan. Jadi kita berdiskusi aja hari ini. Ini soalnya juga saya record kok, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Lanjut, Mbak. Karena kemarin hari Minggu banyak yang nggak presensi, masalahnya gitu, nanti tidak banyak yang kelupaan lagi. Oh, begitu. Ya, jangan lupa nanti jam 4 sore presensi ya. Semuanya ya di sini. Ya, Bu. Sesuai Siap, jadwal. Bu. Oke, makasih. Lanjut, Mbak Fitri ya. Henadia, Bu. Oh ya, Henadia Pitalusa. Saya lanjutkan, Bu.
Majelis Hakim. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan, pengunjung atau hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim maksudnya ini majelis hakimnya yang ngomong gitu. Yang majelis hakim di luar itu majelis hakim yang ngomong atau bagaimana? Bukan. Jadi ini titik 2 ini Mitra pengganti harusnya. Oh iya. Petugas panitera pengganti atau petugas persidangan. Ya. Iya, Itu Bu. panitera pengganti boleh. Ya. Atau petugas persidangan boleh. Ya. Lanjut. Iya, Bu. Setelah majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di kursi majelis hakim, petugas sidang atau jurusita memerintahkan pengunjung sidang untuk duduk kembali. Yang majelis hakim, pengunjung atau hadirin dimohon duduk kembali. Itu benar ya, Bu ya? Enggak usah. Bisa juga ini antara dua. Kalau enggak pengunjung sidang atau majelis hakim yang memerintahkan. Biasanya sih jurus sekalian dengan panitera itu. Ya. Ya. Selanjutnya, Terus, ya. Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membuka persidangan. Hakim Ketua Majelis. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam sengketa nomor 1/G/2020/PT UN Yogyakarta antara Muhammad Fadli, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal Perum Damai Langgeng, Blok D, RT 3 RW 7, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan Bantul, Jalan Mawar, nomor 55, Bangunharjo, Sewon, Bantul, sebagai tergugat. Hakim Ketua Majelis mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali. Kepada pihak penggugat atau kuasanya, tergugat atau kuasanya dipersilakan menduduki tempat masing-masing. Dari pihak penggugat siapa yang hadir? Penggugat atau kuasanya? Pihak penggugat. Dari pihak penggugat diwakili oleh Surya Wiatmoko selaku kuasa hukumnya. Hakim Ketua Majelis. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Dari pihak tergugat diwakili oleh Henadia Pitalusna selaku kuasa hukumnya. Hakim Ketua Majelis. Bahwa sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis, setelah dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan terhadap sengketa ini dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan acara sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban. Dalam pasal 74 disebutkan bahwa pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim Ketua Majelis. Dalam prakteknya, gugatan dan jawaban dengan persetujuan dari para pihak dapat dibacakan pokok-pokoknya saja. Kepada tergugat atau kuasanya, apakah saudara telah menerima salinan gugatan dan apakah telah siap untuk menyampaikan jawabannya pada hari ini? Pihak tergugat. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami telah menerima salinan gugatan dan pada persidangan hari ini kami siap menyampaikan jawaban kami. Hakim Ketua Majelis. Oleh karena masing-masing pihak telah menerima salinan gugatan, untuk itu kepada para pihak kami tanyakan apakah keberatan apabila gugatan ini kami bacakan pokok-pokoknya saja. Pihak penggugat dan tergugat. Kami tidak keberatan Majelis Hakim. Hakim Ketua Majelis membacakan kepala surat gugatan lengkap, identitas para pihak, dan pokok dalil gugatan serta petitum yang dimohonkan oleh penggugat. Demikian surat gugatan telah saya bacakan. Kepada penggugat atau kuasanya, apakah terhadap gugatan ini masih ada perbaikan atau perubahan? Pihak penggugat. Kami tetap dengan gugatan yang telah dibacakan dan tidak ada perbaikan maupun perubahan dalam gugatan kami. Setelah itu, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada tergugat atau kuasanya untuk menyerahkan jawabannya kepada Majelis Hakim dan Hakim Ketua Majelis menyertakan salinannya kepada penggugat atau kuasanya. Selanjutnya, Hakim Ketua Majelis membacakan jawaban dan atau eksepsi dari tergugat dengan menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak apakah keberatan bila jawaban hanya dibacakan pokok-pokoknya saja. Hakim Ketua Majelis. Masing-masing pihak telah menerima salinan jawaban. Untuk itu, kepada para pihak kami tanyakan, apakah berkenan apabila jawaban ini kami bacakan pokok-pokoknya saja? Pihak penggugat, kami tidak keberatan Majelis Hakim. Pihak tergugat, kami tidak keberatan Majelis Hakim.
Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan jawaban tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya serta hal-hal yang diminta oleh tergugat. Setelah jawaban selesai dibacakan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada pihak tergugat atau kuasanya mengenai kemungkinan adanya perbaikan penulisan dalam jawaban. Hakim Ketua Majelis, demikian syarat jawaban telah saya bacakan kepada tergugat atau kuasanya. Apakah terhadap gugatan ini masih ada perbaikan atau perubahan? Pihak tergugat, kami tetap dengan jawaban yang telah dibacakan dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam jawaban kami. Hakim Ketua Majelis, masing-masing pihak telah menerima salinan jawaban. Untuk itu, kepada para pihak kami tanyakan, apakah berkenan apabila jawaban ini kami bacakan pokok-pokoknya saja? Pihak penggugat, kami tidak keberatan Majelis Hakim. Ya. Pihak tergugat, kami tidak keberatan Majelis Hakim. Ya, betul. Hakim Ketua Majelis, kepada penggugat atau kuasanya, untuk itu kami tanyakan kepada penggugat atau kuasanya, apakah saudara telah siap membacakan gugatannya pada hari ini? Ya, Pihak betul. penggugat, Ya, betul. terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini kami siap untuk membacakan gugatan kami. Hakim Ketua Majelis, apakah saudara tergugat atau kuasanya telah menerima salinan gugatan dan apakah telah siap untuk menyampaikan jawabannya pada hari ini? Pihak tergugat, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami telah menerima salinan gugatan dan pada persidangan hari ini kami siap menyampaikan jawaban kami. Kemudian Hakim Ketua Majelis mempersilahkan terlebih dahulu kepada penggugat atau kuasanya untuk membacakan gugatannya. Hakim Ketua Majelis, kepada penggugat atau kuasanya dipersilakan untuk membacakan gugatan saudara. Ini Bu, sedikit Bu, enggak semuanya. Pihak penggugat. Tar dulu, bentar ya. Iya. Sebentar. Tadi kan di atas majelis sudah membacakan gugatan. Iya. Lah kok ini ada lagi membacakan gugatan? Sebentar. Naik ke atas. Iya. Kok tadi ini masing-masing telah menerima. Ini double nih. Tadi kan sudah di atas tuh menerima Ya, jawaban, ya kan? Nah, iya. tadi pun jawaban yang tadi jawaban tergugat juga sudah menyatakan pokok-pokoknya saja. Nah, Iya. kalau pokok-pokoknya saja berarti kan sudah dibacakan nih jawabannya. Iya. Nah, udah ini dua kali bukan dari yang pertama tadi, 2 kali kayaknya Mbak. Ya nggak? Bentar, Bu. Tadi Iya, kan sudah di atasnya. Iya. Terulang Ya. ini, terulang. Iya. Tadi kan udah sampai di jawaban tergugat, ya kan? Iya. Saya bilang oke. Lah kok masuk lagi ke jawaban, ya kan? Ya. Berarti ada yang Dihapus dihapus. saja, Bu. Dihapus dari yang mana tadi tulisannya saya nggak lihat. Kecil-kecil. Dari yang dari mana tuh? Dari yang ini mungkin, Bu. Tidak keberatan kan? Apa? Yang ini. Oh iya, Bu, double, Bu. Double. Tadi kan sudah di atas sudah dibacakan oleh majelis hakim. Tapi konsepnya beda. Yang ini yang disuruh membacakan kuasa hukumnya. Kalau yang di atas majelis hakim yang membacakan. Yang di dalam undang-undang kan majelis hakim yang membacakannya. Jadi ngikutin undang-undang aja, yang majelis hakim yang membacakan, tapi pokok-pokoknya saja. Yang awal kan ada tuh dibilang, nih pokok-pokoknya saja. Nih apa mana? Memerintahkan kepada tergugat, kecil banget tulisannya. Ini. Kayaknya belum ya, Bu. Belum dibacakan ya. Tadi kan ada majelis hakim yang membacakan di atas, bukan ya? Ini pokok-pokoknya saja, Ki maksudnya sih membacakan cuman majelis hakimnya, Pit. Iya. Yang tadi ini kan Bu. Majelis hakim. Membacakan kepala surat gugatan lengkap. Iya. Ya kan? Berarti majelis hakim tadi membacakan, hakim ketua majelis membacakan kepala putusan lengkap dan sebagainya itu kan? Iya, Bu, ya. Nah, berarti tidak usah ya, Bu ya? Ya, nggak usah lagi ada tanya jawab. Terus itu tadi yang saya katakan benar-benar tadi sampai di jawaban kan, ya tergugat terima kasih majelis hakim kami telah menerima salinan gugatan dan pada
persidangan hari ini kami siap menyampaikan jawaban. Kemudian Hakim Ketua Majelis mempersilahkan kepada penggugat. Nah, ini kan terdouble nih dari sini nih. Kemudian dari kemudian ini. Nih, Iya. ini ya kan? Itu Iya. terdouble. Karena ini sudah menyatakan bahwa gugatan dan jawaban ini yang si tergugat kan sudah menyatakan sudah siap dengan jawabannya. Iya. Berarti dihapus ya, Bu ya? Kan pokok udah dibacakan belum? Tadi kan dibacakan majelis toh? Yang di Iya, atas. pokok-pokoknya sama Nah. dalil-dalilnya. Nah, ya sampai situ dosa. Ya, oke, situ hapus. Baru ketua majelis ini apa nih? Apakah ada perbaikan gugatan apa? Apakah ada perbaikan ataupun perubahan dari gugatan yang telah saudara Nah, kan bacakan? tadi ada sudah di atas. Tadi Oh, ada. iya, betul. Hah? Iya, Bu. Ya, terus ya sampai situ dulu hapus. Ini Setelah itu, Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada tergugat atau kuasanya untuk menyerahkan jawabannya kepada Majelis Hakim dan Hakim Ketua Majelis Nah. menyerahkan salinannya kepada penggugat. Selanjutnya, betul. Hakim Ketua Majelis mempersilahkan tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawaban dan atas eksepsinya. Hakim Ketua Majelis kepada tergugat atau kuasanya dipersilakan untuk membacakan jawabannya. Oh gitu, oke. Berarti kan udah ini enggak masalah ya, oke. Ya. Karena diperintahkan kepada tergugat yang membacakan, boleh ya. Wah, sebenarnya majelis hakim yang membacakan sama seperti gugatan, pokok-pokoknya saja ya. Tapi Ya, Bu. boleh memerintahkan kepada pihak untuk membacakannya. Terus itu apa? Oke. Setelah tergugat. Setelah tergugat atau kuasanya membacakan jawabannya, kemudian Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada tergugat atau kuasanya. Hakim Ketua Majelis, apakah ada perubahan ataupun perbaikan dari jawaban yang telah saudara bacakan? Ya. Pihak tergugat, kami tetap dengan jawaban yang telah dibacakan dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan dalam jawaban kami. Setelah acara pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, berikutnya adalah acara replik dan dari penggugat. Hakim Ketua Majelis. Jadi ini langsung ya, jawaban, replik, dan duplik seharusnya sampai di jawaban aja, stop, bikin naskah baru, sidang dibuka dan terbuka untuk umum seperti pertama, kemudian baru acara ini adalah acara replik gitu, baru lagi buka lagi sidang kedua, acaranya adalah duplik, karena tidak akan mungkin itu dijadikan satu. Kalau jawaban dan gugatan dan jawaban bisa jadi satu, karena jawaban biasanya gugatan sudah diterima duluan oleh para pihak, tetapi kalau replik duplik itu biasanya bikin baru, naskah baru gitu. Atau ini ini penutupannya, Bu. Kalau repliknya nanti di naskah selanjutnya, Bu. Beda lagi. Setelah acara pembacaan gugatan penggugat dan jawaban tergugat, berikutnya adalah untuk menyampaikan. Oke. Lanjut. Hakim Ketua Majelis, apakah saudara penggugat atau kuasanya akan mengajukan replik dalam persidangan yang akan datang? Oke. Pihak penggugat, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami akan mengajukan replik secara tertulis pada persidangan yang akan datang. Hakim Ketua Majelis, berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara penggugat atau kuasanya untuk menyusun replik? Pihak penggugat, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami membutuhkan waktu untuk menyusun replik secara tertulis selama 7 hari. Setelah persidangan ditutup, Hakim Ketua Majelis memberi kesepakatan kepada para pihak. Iya, memberi kesepakatan kepada para pihak apabila masih terdapat hal-hal yang ingin disampaikan dalam persidangan. Hakim Ketua Majelis, sebelum persidangan ditutup, apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para pihak? Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan bergantian dari pihak penggugat terlebih dahulu, selanjutnya tergugat. Atas pertanyaan tersebut, bila masih ada yang ingin disampaikan, maka para pihak menyampaikan kepada Majelis Hakim. Sebaliknya, bila sudah tidak ada yang disampaikan, para pihak menjawab cukup. Selanjutnya, setelah Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan Hakim anggota, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat atau kuasanya menyampaikan repliknya. Hakim Ketua Majelis, oleh karena tidak ada hal-hal lain yang disampaikan para pihak, maka selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat menyampaikan repliknya, maka persidangan terhadap sengketa ini
akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan sidang selanjutnya ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan acara penyampaian replik oleh pihak penggugat kepada para pihak agar datang menghadap kembali di persidangan pada hari, tanggal, dan jam tersebut di atas dengan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Iya. Ketuk palu 3 kali. Ya, Sudah, Ibu. mantap. Oke, sip. Lanjut. Yang ini, Bu, apa namanya? Replik Replik dupliknya. duplik ya. Ya. Sidang replik. Kenapa? Kenapa Pak Saripudin? Yang melanjutkan sidang yang replik itu. Ya, replik. Lanjut replik. Replik duplik. Siapa yang mau melanjut? Mbak itu lagi. Silakan lanjut, nanti yang lain bisa bisa memaparkan lagi setelah ini gantian kan nggak apa-apa ya? Iya, Iya, Bu. Kebetulan sama sih, Bu. Oh sama, oke. Oh Iya. memberikan kesempatan kalau gitu. Iya, Bu. Henadia. Ya, silakan Pak Saripudin. Ya, ayo Lanjut. Pak. Aku jadiin host ya, Pak. Aku Oh. co-hostin ya, Pak. Oke, siap. Sebentar, tak cari. Oke, saya tunggu. Oke. Bagus tuh asalnya dari mana? Saya orang Jogja, Bu. Nggak kelihatan kayak bahasa Jawanya ya. Bu Maya orang mana? Bu, orang Jogja juga kan? Bukan, Orang saya mana? orang Kalimantan Oh, Kalimantan mana, Bu? Timur. Oh, Kalimantan Timur. Mahasiswa semester akhir juga. Aku baru mau masuk semester 5, Bu. Oh, baru masuk. Tapi kelas sore. Fokus ambil kerja ya? Iya. Kerja di mana? Ikut orang tua aja, Bu. Dagang, usaha. Ada usaha. Mana Pak Saripudin? Belum? Ya udah aku jadi host kok. Lagi Nggak, buka-buka, Bu. Santai. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya. Silakan, Ibu. Nah, ini udah bisa, Pak. Oh, udah masuk ya? Lagi OTW. Nah, udah. Berarti selamat pagi, Bu. Pagi, Bapak. Lanjutkan sidang yang kedua. Iya. Kalau tadi sidang pertama kami tanggal 27, sama sebenarnya intinya. Kita menuju sidang yang kedua. Ini Bu, sidang kedua tanggal 3 Februari 2020, penyampaian replik. Iya, monggo, silakan. Saya nggak begitu melihat ketikannya Pak ya, jadi saya mendengar suara aja. Oh, siap Karena Bu. kecil banget ininya tulisannya. Silakan Pak Saripudin. Saya gedein dikit. Sidang kedua tanggal 3 Februari 2020. Sebelum persidangan dibuka oleh Hakim Ketua Majelis, para pihak penggugat dan tergugat atau kuasanya masing-masing diperintahkan oleh panitera atau panitera pengganti untuk memasuki ruang sidang dan duduk di kursi pengunjung. Ketika majelis hakim akan memasuki ruangan sidang, petugas sidang atau jurusita, dapat pula panitera atau pengganti, memerintahkan pengunjung sidang untuk berdiri dengan kalimat sebagai berikut. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Setelah majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di kursi majelis hakim, petugas sidang atau jurusita memerintahkan pengunjung sidang untuk duduk kembali dengan kalimat sebagai berikut. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dengan kalimat sebagai berikut.
Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam sengketa nomor 28/G/2020/PTUN.YK antara Muhammad Fadli, warga negaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal Perumda Melanggeng Blok D RT 03 RW 007 Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY sebagai penggugat melawan Bupati Bantul di kantor Bupati Bantul sebagai tergugat. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim Ketua Majelis mengetuk palu sidang sebanyak 3 kali. Kepada pihak penggugat atau kuasanya, tergugat atau kuasanya dipersilahkan menduduki tempat masing-masing. Setelah para pihak menduduki tempatnya masing-masing, kemudian Hakim Ketua Majelis memeriksa para pihak yang hadir atau kuasa hukumnya, dan kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kepada para pihak tentang acara sidang replik pada hari itu dengan kalimat sebagai berikut. Dari pihak penggugat, siapa saja yang hadir? Kemudian penggugat atau kuasanya menyebut nama mereka masing-masing. Dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir? Kemudian tergugat atau kuasanya menyebut nama mereka masing-masing. Setelah para pihak menduduki tempatnya masing-masing, maka Hakim Ketua Majelis memberikan penjelasan sebagai berikut. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka sidang hari ini akan dilanjutkan dengan acara penyampaian replik. Hakim Ketua Majelis kepada tergugat atau kuasanya. Untuk itu, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasanya, apakah telah siap untuk menyampaikan repliknya? Bentar, Pak. Bentar, Pak Sarifudin, coba naik. Sini nih, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada tergugat atau kuasa, salah toh? Penggugat atau kuasanya? Kan replik toh? J. Itu tergugat tuh, salah ketik kali ya. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada penggugat atau kuasanya. Karena di bawah kan penggugat tuh. Oh, J. Lupa, Bu. Ya. Siap, koreksi, Bu. Saya ulangi, Hakim Ketua Majelis kepada penggugat atau kuasanya. Untuk itu kami tanyakan kepada penggugat atau kuasanya, apakah telah siap untuk menyampaikan repliknya? Jawaban penggugat atau kuasanya. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini kami telah siap menyampaikan replik. Setelah itu Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada penggugat atau kuasanya untuk menyerahkan repliknya kepada Majelis Hakim, dan Hakim Ketua Majelis menyerahkan salinannya kepada tergugat atau kuasanya. Setelah acara penyampaian replik penggugat, berikutnya adalah acara duplik dari tergugat. Hakim Ketua Majelis kepada tergugat atau kuasanya. Apakah saudara tergugat atau kuasanya akan mengajukan duplik atas replik penggugat dalam persidangan yang akan datang? Sebentar. Oh, ini pertanyaannya berarti ya? J, Bu. Oke, Pertanyaan untuk sidang yang akan datang. Oke, siap. Jawaban tergugat atau kuasanya. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami akan mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan yang akan datang. Hakim Ketua Majelis kepada tergugat atau kuasanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara tergugat atau kuasanya untuk menyusun duplik? Jawaban tergugat atau kuasanya. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Kami membutuhkan waktu untuk menyusun duplik secara tertulis selama 7 hari. Sebelum persidangan ditutup, Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak apabila masih terdapat hal-hal yang ingin disampaikan dalam persidangan dengan kalimat sebagai berikut. Sebelum persidangan ditutup, apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para pihak? Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan bergantian dari pihak penggugat terlebih dahulu, selanjutnya tergugat. Atas pertanyaan tersebut, bila masih ada yang ingin disampaikan, maka para pihak menyampaikan kepada majelis. Sebaliknya, bila sudah tidak ada yang disampaikan, para pihak menjawab cukup. Selanjutnya, setelah Hakim Ketua Majelis bermusyawarah dengan hakim anggota, Hakim Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat atau kuasanya untuk menyampaikan dupliknya dengan kalimat sebagai berikut. Oleh karena tidak ada hal-hal yang disampaikan para pihak, maka selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menyampaikan dupliknya, maka persidangan terhadap sengketa ini akan ditunda selama 7 hari
atau 1 minggu dari sekarang. Dan sidang selanjutnya ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 jam 10 waktu Indonesia Barat dengan acara penyampaian duplik oleh pihak tergugat. Kepada para pihak agar datang menghadap kembali di persidangan pada hari, tanggal, dan jam tersebut di atas dengan tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi pengadilan. Maka selanjutnya sidang dinyatakan ditutup. Kemudian ketuk palu 3 kali. Demikian Ibu. Ya, betul. Betul sekali. Bagus Pak ini ya, Mas Sarifudin ya. Bagus, lengkap, terarah juga. Kalau tadi Mbak Hena Dia Pitalusa ada kan tadi menyebut ya tidak perlu dipanggil kembali ya. Iya, Bu. Ya, yang di bawah ini kan, yang ini tanpa dipanggil lagi karena panggilan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Ada kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi begitu untuk replik. Kemudian untuk duplik, siapa yang terima kasih Mas Sarifudin ya untuk repliknya. Sama-sama Sekarang Bu, untuk terima kasih Bu. ya, untuk duplik silakan. Ayo teman-teman bisa sebut nama ya untuk dupliknya. Nanti aku jadiin co-host. Oh, saya mau nyobain, Bu. Silakan Mbak Novika yang duplik. Silakan. Oke. Yang duplik ya. Tadi Ini replik. saya langsung ke duplik atau saya bacakan Duplik. dulu pokoknya repliknya? Duplik Langsung dulu. ke duplik aja, Mbak. Karena duplik aja. Karena tadi kan udah repliknya udah Oke, dari baik, Pak baik. Sarifudin. Di sidang ketiga, penyampaian duplik. Sebelum persidangan dibuka oleh majelis hakim, para pihak atau diwakili oleh kuasanya masing-masing diperintahkan oleh panitia pengganti untuk memasuki ruang sidang dan duduk di kursi pengunjung. Ketika majelis hakim akan memasuki ruang sidang, petugas sidang atau jurusita atau panitia pengganti memerintahkan pengunjung sidang untuk berdiri, dan setelah majelis hakim memasuki ruang sidang dan sudah duduk di kursi hakim, petugas memerintahkan pengunjung untuk duduk kembali. Panitia pengganti, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Setelah majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di tempatnya, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hakim Ketua hari ini, tanggal 19 Desember 2020, sidang Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan perkara nomor 07G/2020 Yogyakarta antara Tuan Agus dengan ini ya Bu, identitasnya sama dengan yang kemarin itu, sebagai penggugat berhadapan dengan kantor kantor pertanahan Bantul atas nama Agung Susilo, kewarganegaraan sebagai berikut. Sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum, ketuk palu 3 kali. Kalau bentar Mbak Novika, kalau tergugatnya itu cukup ini aja ya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, ya, berkedudukan di jalan apa boleh, tempat kedudukan nggak usah disebutkan nama ininya siapa kepalanya ya, nama kepalanya itu nggak usah disebutkan, langsung tempat kedudukan selaku tergugat gitu ya, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk melanjut. Oh iya, soalnya nggak hadir ya Bu. Terus tapi ini domisili elektroniknya juga disebutkan Bu? Kalau domisili elektronik pun nggak perlu disebutkan. Jadi hanya tempat kedudukan. Kalau kami malah di prakteknya jarang menyebutkan tempat kedudukan, langsung aja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul selaku tergugat. Tapi kalau ini kan formalnya sudah formatnya yang bagus, yang baku, yang begini.
yang lengkap. Kalau mau disebutkan monggo lebih lengkap bagus lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kalau di persidangan menyingkat waktu itu tidak disebutkan secara detail, hanya menyebutkan nama siapa tergugatnya kepala kantor pertanahan kabupaten tentu udah gitu doang. Tapi kalau lebih lengkap begini kan itu lebih bagus. Monggo dilanjutkan. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat duduk di kursi masing-masing. Hakim ketua untuk penggugat, siapa yang hadir pada hari ini? Untuk tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Maaf, ini keliru. Kuasa hukum penggugat kuasa yang mulia atas nama Toto SH. Hakim ketua, untuk tergugat, siapa yang hadir pada hari ini? Berarti ini dihapus nih, yang nomor 2 ini, Mbak. Ini ya. Kan ada 2, itu kan ada itu. Nah, itu kolom itu enggak usah. Karena kan udah ada lagi di bawah. Ya, itu betul. Nah, kan ada lagi pertanyaan itu kan, untuk tergugat siapa yang hadir pada hari ini? Sudah, lanjut. Untuk tergugat siapa yang hadir pada hari ini? Kuasa hukum tergugat, kuasa yang mulia atas nama Novi Ikawati. Ketua Majelis Hakim, sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka pada hari ini akan dilanjutkan dengan acara penyampaian duplik dari tergugat. Untuk itu kami tanyakan kepada penggugat atau kuasanya apakah tergugat atau kuasanya telah siap untuk menyampaikan duplik atas replik dari penggugat. Iya. Kuasa hukum tergugat, terima kasih Yang Mulia, pada persidangan hari ini kami telah siap menyampaikan duplik. Dalam eksepsi bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Untuk duplik bahwa pada saat pembacaan gugatan sangat jelas dalam mempersoalkan, ya? Halo Mbak, untuk duplik tidak dibacakan ya? Oh gitu. Diterima aja. Kemudian dipertukarkan, maksudnya di salinannya seperti Pak Sarifudin tadi dan Mbak siapa tadi, Hena dia tadi. Jadi dipertukarkan. Jadi duplik itu pada saat ini mana tadi saya lihat diajukan acara penyampaian duplik dari tergugat itu kan apakah telah siap untuk menyampaikan dupliknya? Nah itu kan atas replik dari penggugat jawabannya sudah siap Yang Mulia. Kemudian baru pihak tergugat menyerahkan duplik kepada majelis hakim menerima duplik tersebut, baru memberikan kepada satu salinannya diberikan kepada si penggugat, begitu ya. Jadi tidak perlu untuk replik duplik tidak dibacakan. Oh, duplik tidak dibacakan? Enggak. Oh iya. Dibacakan ya. Hanya langsung diserahkan satu salinannya kepada pihak penggugat gitu ya. Ya, lanjut. Paham ya? Jadi kayak Pak Sarifudin tadi. Oh gitu. Jadi cuman diberikan kayak salinannya udah selesai gitu ya, Bu? Sudah. Baru nanti ditanyakan oleh majelis hakim secara rinci. Pak Sarifudin bilang kan majelis hakim menanyakan apakah terhadap duplik ini ada perbaikan. Terus kuasa hukum tergugat menjawab bahwa tidak ada Yang Mulia. Nah kalau sudah tidak ada sudah baru berikut acara selanjutnya begitu ya. Baik. Jadi siapa saja yang untuk membacakan isi-isinya replik dan duplik ini, kecuali dia menyampaikan replik dan duplik secara lisan. Misalnya begini, kami tidak menyampaikan duplik secara tertulis Yang Mulia, kami hanya ingin menyampaikan duplik secara lisan. Nah, silakan kepada kuasa tergugat untuk menyampaikan duplik secara lisan. Baru yang kuasa tergugat bilang bahwa kami tetap pada jawaban kami Yang Mulia. Nah, begitu paling. Kalau dia hanya menyampaikan secara lisan, paling hanya menyatakan bahwa kami tetap berpendapat sesuai dengan jawaban kami Yang Mulia. Paling itu kalau lisan ya. Nah, kalau yang selebihnya tidak, karena tidak dibacakan duplinya.
Oh baik, jadi ketika memakai surat berbentuk tertulis, jadi cuma diberikan kepada majelis hakim, terus nanti salinannya dikasihkan ke penggugat. Iya, betul. Tidak ada untuk membacakan replik dan duplik. Yang dibacakan itu gugatan dan jawaban aja. Baik, Bu. Nanti tak perbaiki. Ya, itu tidak ada. Jadi lanjut. Nah, ini kan hasil penundaan kan. Nah, di atas ini kan sudah nggak di tadi yang tadi. Terus apakah saudara penggugat akan mengajukan pembuktian? Nah, nanti kata-katanya setelah dupliknya itu diserahkan kepada penggugat. Nah, selanjutnya ditanyakan apakah ada perbaikan terhadap duplik. Apabila tidak ada, kata si kuasa tergugat, nah, karena tidak ada, maka sidang selanjutnya akan kita agendakan acaranya adalah pembuktian dari majelis langsung, ya kan? Nah, pasti mereka mengajukan bukti, tidak mungkin tidak mengajukan bukti ya. Nah, acaranya adalah pembuktian. Nah, rencananya terus ditanyakan kepada penggugat acara pembuktian. Kita majelis dulu menentukan pembuktian pertama ini adalah pembuktian dari pihak penggugat misalnya dulu pembuktian tertulis atau misalnya pembuktian tertulis para pihak, artinya semua pihak mengajukan bukti tertulis. Nah, itu kita lagi yang menentukan di naskah itu. Ya, di naskah persidangan kita. Apakah kita mau satu-satu? Minggu depan itu adalah acaranya pembuktian tertulis dari penggugat, minggu depannya lagi pembuktian tertulis tergugat, minggu depannya lagi pembuktian tertulis tergugat dua intervensi, atau mau minggu depan itu pembuktian dari para pihak, artinya penggugat, tergugat, intervensi semuanya mengajukan bukti, begitu. Ya, jadi ini apakah saudara penggugat akan mengajukan pembuktian yaitu bukti surat dalam persidangan yang akan datang. Ini biasanya jarang ditanyakan langsung. Acara berikutnya adalah pembuktian. Nah, agar para pihak pembuktian para pihak atau pembuktian dari penggugat ini kan bukti surat dari penggugat kan berarti ya. Jadi penggugat dulu yang disuruh mengajukan bukti surat dengan nanti bukti surat ini penggugat disuruh membuat daftar bukti. Ya, di situ majelis hakim menyampaikan pas di akhir setelah duplik gitu. Paham Mbak Novi Ika? Paham, Bu. Soalnya memang asumsi saya kalau gugatan sama jawaban itu kan cuma pokok-pokoknya aja. Tapi kalau replik duplik, tak pikir itu memang dibacakan. Jadi memang cuma dikasihkan salinannya. Iya, dikasihkan salinannya ya. Ya baik. Terima kasih, Bu. Nah, lanjut. Acara pembuktian. Habis ya? Maaf Bu, kepencet tadi. Maaf Mbak. Enggak apa-apa, maksudnya yang lainnya lagi. Aku kan udah paham, aku mau perbaiki ini. Oke. Enggak, ditutup dulu. Di pembuktian Mbak Ika kan belum selesai nih pembuktian tadi ada coba. Mbak Ika belum selesai. Sampai menutup palu 3 kali baru kan belum saya lihat nih air katanya. Oh Mbak, lagi Mbak Novi Ika. Maaf Ya kan? Mbak, kepencet. Enggak apa-apa. Nah, ini. Yang ini tadi. Yang ini kan langsung acara selanjutnya karena tidak ada perbaikan duplik maka acara selanjutnya adalah pembuktian. Nah, bukti surat penggugat misalnya kayak gitu kan? Bukti surat penggugat. Nah, baru di sini kan ya, baru ditulis agar pihak kuasa penggugat membuat daftar bukti. Oh, daftar bukti ya. Daftar bukti sebanyak berapa 6 eksemplar misalnya kan, karena kan mau dibagikan. Ya kan, daftar bukti majelis 3, kuasa tergugat ya kan, baru berkas. Yang aslinya di berkas. Jadi bikin 6, jadi tangkap 6, disuruh membuat daftar bukti rangkap 6, baru untuk berkas 1 yang aslinya. Baru, kan? Berarti yang aslinya tadi diserahkan ke majelis hakim, Bu? Iya, aslinya diserahkan ke majelis hakim. Semuanya asli ke majelis hakim. Salinannya saja yang ke para pihak. Tanda tangan basah, stempel basah ya. Itu semua di majelis hakim. Nah, ini pengajuan surat pada persidangan yang akan datang. Oke, berapa lama waktu yang ya mempersiapkan bukti?
kami membutuhkan waktu, ya boleh, itu boleh. Baik, sebelum persidangan ditutup, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh para pihak? Cukup. Kuasa hukum penggugat dan tergugat cukup, Yang Mulia Majelis Hakim. Oleh karena itu tidak ada hal-hal lain yang disampaikan para pihak, maka selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat menyampaikan maaf salah, ini. menyampaikan bukti. Ya. Ini untuk menyampaikan bukti-buktinya pada persidangan terhadap sengketa ini ditunda selama 7 hari, ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2021 pukul 10 dengan acara pembuktian yaitu surat-surat dari para pihak. Nah, tadi kan penggugat, ini para Itu. pihak. Yang mana? Berarti maksudnya Harusnya- mau sekalian satu semuanya berarti yang di atas dirubah. Acara selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak. gitu ya. Pembuktian surat ya dari para pihak. Ya. Nah, para pihak agar membuat daftar bukti sebanyak 6 eksemplar. Nah, gitu. Ya, Oh iya, sebanyak Ibu. 6 eksemplar. Itu. 6. Banyak 6 eksemplar. Iya, ya. 6 gitu, ya. Biar lebih itu kan nanti para pihak bareng-bareng berarti untuk menyampaikan. Ya. Jadi nggak menunggu. Jadi cuman semuanya sama-sama menyampaikan bukti-buktinya. Iya, betul. Nah, berarti ini baru benar penutupnya, pembuktian yaitu surat dari para pihak kepada mereka yang akan datang menghadap kembali. Ya, oke, tanpa ditanya. Ya, gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, nanti perbaiki, Bu. Ya, oke. Sudah? Yang lain mungkin akan mencoba. Bu, punya saya kan lebih singkat ya. Boleh nggak saya nayangin? Maksudnya boleh. Bener apa enggak? Karena punya saya itu kayak lebih singkat banget gitu. Kayak yang di naskah-naskah. Boleh. Silakan diajukan. Bu. Tempat saya juga beda, Bu. Rebutan. Oke. Yang mana? Yang deskripsi doang gitu loh, Bu, tempat saya. Dialognya cuma dikit. Nongolin aja ya, Bu. Kayak aja dulu aja. Mbak Tia saja kali ya. Gantian. Soalnya saya sama Priska agak sama sih. Agak hampir sama lah gitu. Hampir sama. Coba silakan ditayangkan salah satu yang Mbak Priska boleh mengikuti. Tapi bukannya tempatmu lebih banyak dialognya ya, Mbak? Iya, dialognya beda. Coba ya. Oh ya sudah. Masing-masing aja ditayangkan nggak apa-apa. Ya. Masing-masing ditayangin aja. Ntar Mbak Tia dulu ya. Ya. Oke, Mbak Tia dulu. Bun. Oke, Mbak Tia sudah. Monggo. Udah belum ini? Say. Udah aku jadiin tinggal share screen aja. Yang mana ya? Naskah sidang. Udah kelihatan belum? Lagi OTW, Mbak. Oke, sudah nongol, Mbak. Udah. Dah. Jadi punya saya kan tak kasih ilustrasi perkaranya, Bu. Yang Muhammad Faldi kan memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jogja dengan alasan bahwa instansi tempatnya bekerja itu di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar SPB yang menyebabkan dirinya dirugikan karena telah diberhentikan sebagai PNS. Adapun yang menjadi alasan Mbak, ini SUPB apa? Surat pokoknya ini yang ilustrasi kemarin itu loh, Bu. Jadi saya tuangkan di sini. Hukum dan melanggar AUPB. Iya, kemarin kan biar saya pas bikin narasi sidangnya tuh nggak lupa kemarin kasusnya tuh apa gitu. Jadi saya taruh di sini. Kalau perbuatan melanggar hukum aja, enggak usah lagi melanggar apa tuh SUPB itu apa? AUPB yang benar ya. Tapi bukan mau bikin ilustrasi tapi harus benar juga secara hukumnya kan. Coba ke atas tadi yang ilustrasinya Mbak ini. Iya. Nah, itu tadi. Nah, ini telah melakukan perbuatan melawan hukumnya apa? Itu kan perdata ya. Ya. Kalau perbuatan melawan hukumnya itu tindakan faktual kalau di PT UN. Kan kalau dia kan ada SK. Kalau ada SK berarti kan dia tindakan nyata, konkret, individual, final kan gitu ya.
Atau Ya. ilustrasinya nggak usah ditulis aja, Bu. Langsung ke sidang aja, Bu. Nah, ya ini kan SK persidangan daripada nanti salah ya kan. Iya, Nah, ya daripada salah mendingan tidak usah ada ilustrasi. Ya coba silakan langsung ke tadi dihapus aja ya bagian Iya, halaman pertama ya. Oke. Lanjut. Ini sidang pertama tanggal 15 Maret ya, Bu, di sidang sengketa tata usaha negara. Terus nomor 156 tahun 2019 PT UN Jogja antara Muhammad Fadi selaku pihak penggugat melawan Bupati Bantul selaku tergugat. Sidang pertama tanggal 15 Maret 2020 pembacaan surat gugatan. Sidang pertama, majelis hakim memasuki ruang persidangan. Panitera majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Terus ini jadi kayak misal dia di ruang sidang tuh setelah hakim ketua duduk, hakim ketua sidang menganggukkan kepala kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nah, ini sebelum persidangan tuh ngapain itu ya ngapain aja gitulah. Maksudnya gini, Mbak, enggak maaf. Hakim ketua sidang itu menganggukkan kepala untuk apa tuh? Saya lihat di videonya ada beberapa video tuh yang kayak cara kasarnya tuh menghormati, oh ya gitu loh. Ini jadi kayak di ruang sidang tuh di dalam gimana gitu. Oh, enggak usah itu. Jadi setelah hakim ketua duduk hakim ketua sidang ini, hakim ketua sidang ini enggak usah. Setelah majelis hakim yang ini enggak usah. Ya, ini maaf. Yang ini. Ya. Hadirin dimohon berdiri. Terus itu setelah majelis dalam kurungnya boleh dalam kurungnya yang majelis hakim aja Mbak, setelah majelis hakim memasuki ruang persidangan gitu ya, duduk maksudnya duduk majelis hakim duduk gitu. Hadirin dimohon berdiri. Terus majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri dalam kurung majelis hakim memasuki ruang persidangan dan duduk di meja persidangan itu. Selesai sudah, baru hadirin dipersilakan duduk kembali. Panitera pengganti di bawah ini memerintahkan di bawahnya lagi, hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis hakim setelah majelis hakim duduk di kursi persidangan, ya kan? Di kursi persidangan, baru di bawahnya bikin kayak gini nih. Hadirin dimohon duduk kembali. Itu di bawahnya ini nih dikasih enter nih. Sebelum persidangan dimulai itu dikasih enter di situ. Ini nih, di atas sini. Bentar, saya tuh sunscreen-nya malah yang PDF ya, Bu. Bukan yang Word. Saya ganti dulu yang Word aja ya, Bu ya. Iya. Jadi langsung dirubah. Mana sih? Share screen yang Word. Yang ini. Kelihatan enggak? Terus. Yang pertama tadi, masuk ke sidang. Nah, ini. Pertama. Yang setelah hakim ketua duduk, yang ini dihapus ya, Bu ya? Enggak. Majelis hakim aja, enggak usah hakim ketua. Setelah majelis hakim duduk di kursi persidangan, ini di meja persidangan atau apa? Setelah majelis hakim. Setelah majelis hakim aja, enggak usah hakim ketua duduk. Ya, setelah majelis hakim aja itu di situ. Ini. Itu dihapus dulu aja, baru ketik ulang di situ ya. Setelah majelis hakim dalam kurung ya. Setelah majelis hakim duduk di meja persidangan, duduk di meja dan kursi persidangan ya, atau gimana ya, meja persidangan, maka panitera pengganti, ini panitera ini kan, panitera yang di atas itu, mempersilahkan hadirin untuk duduk. Untuk duduk kembali. Nah, sampai situ aja. Apa tuh tulisannya? Terus ini hakim ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa Pengadilan dan tinggi. Bukan. Ini dulu di atas ini sebelum yang persidangan ini. dimulai. Sebelum Diingatkan persidangan kepada- dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruang sidang ini untuk tidak membuat suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi sebelum persidangan dimulai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Enggak perlu itu, Mbak. Oh, ini nggak perlu. Oke, Bu. Itu nggak perlu lah. Ya, dan Berarti langsung hakim ketua ya, Bu ya. Ini hakim ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Yogyakarta. Usaha Negara, Mbak. Pengadilan tinggi. Oh ya. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tata usaha negara pada tingkat banding sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 156 Tun G/2019 PTT UN Jogja antara Muhammad Fadi selaku pihak penggugat melawan Bupati Bantul selaku tergugat pada hari ini Selasa 15 Maret 2020 segera dimulai dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketuk palu 3 kali. Terus kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan tergugat. Terus petugas kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk memasuki ruang persidangan. Terus ini kan kuasa hukum penggugat di sebelah kiri majelis hakim ya Bu ya, dan kuasa hukum tergugat di sebelah kanan majelis hakim. Hakim ketua, apakah penggugat hadir dalam persidangan? Terus kuasa hukum penggugat, tidak majelis hakim, tetapi telah mewakilkannya kepada kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2020. Terus hakim ketua, saudara kuasa hukum Sebenarnya tidak penggugat. perlu terlalu rinci begitu ya. Iya, karena karena sudah ada pemeriksaan persiapan. Jadi cukup siapa yang hadir sebutkan namanya seperti tadi Pak Sarifudin ya, sebutkan yang hadir namanya siapa, ya tergugat yang hadir namanya siapa. Tapi kalau memang mau begini bisa, tapi terlalu kayak dramatis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak salah juga karena tidak menyalahi aturan juga. Tapi ribet kita kalau jadi majelis nanti lupa-lupa kata-katanya kalau terlalu textbook kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak salah ya. Ini apa nih? Tidak majelis hakim, tapi telah mewakilkan, ya. Biasanya kalau sudah diwakilkan kan dari pemeriksaan persiapan yang hadir kuasanya. Iya, ini kuasanya aja Bu yang hadir. Jadi tidak perlu disebutkan tidak majelis hakim, langsung aja hadir kuasa hukum penggugat ini, gitu. Kuasa hukum tergugat ini, selesai gitu ya. Nah, kalau mau disebutkan ya nggak salah juga, nggak ada yang paling nggak ada yang protes, paling didengarin aja sama majelis hakimnya. Ya, iya, boleh aja. Jadi yang kuasa hukum penggugat enaknya gimana Bu? Apakah penggugat hadir dalam persidangan? Ya, hadir yang mulia kuasa hukumnya bisa juga. Tapi nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa mau begitu juga nggak apa-apa. Tidak majelis hakim boleh juga. Ya, karena pertanyaannya, melihat pertanyaannya itu pertanyaan majelis ya kan, karena pertanyaan majelisnya begitu, otomatis ya jawabannya terpaksa harus begini nih, apakah penggugat hadir dalam persidangan? Kalau biasa kami kan tinggal bilang siapa yang hadir dari pihak penggugat, kuasa hukumnya yang mulia kan kayak gitu, siapa yang hadir dari tergugat, itu biasanya kalau kita di prakteknya. Tapi kalau mau begini ya boleh, apakah penggugat hadir dalam persidangan? Tidak majelis, tetapi ada wakilnya kepada kami berdasarkan surat kuasa. Oke, ada juga yang formal begini tuh ada juga. Pernah saya menemukan kuasa hukum yang formal, ya. Silakan, monggo, nggak masalah, ya. Hakim ketua. Hakim kedua, saudara kuasa hukum penggugat diperintahkan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan izin praktek beracara saudara. Terus berarti ini waktu pemeriksaan persiapan belum diperiksa gitu ya, dia baru menyerahkan atau baru mau menunjuk kuasanya di sidang terbuka gitu ya? Iya. Oh boleh, kalau dia baru menunjuk kuasanya di sidang terbuka maka dibeginikan ya kan. Tetapi kalau misalnya dia sudah
melalui pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan persiapan sudah dihadiri oleh tergugat, kartu beracaranya juga sudah diperlihatkan, ya tidak perlu diperlihatkan lagi. Tetapi kalau mau diperlihatkan pun bagus, karena kan sidang terbuka dilihat oleh orang semua kan, jadi nggak masalah juga kalau begitu. Ya lanjutlah, ini dianggap dia baru masuk ya. Ya, Oke. terus kuasa hukum penggugat maju ke meja majelis untuk menunjukkan surat izin beracara dan surat kuasa khusus. Kuasa hukum tergugat maju untuk ikut memeriksa dan setelah selesai, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat duduk kembali. Baiklah, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat sebutkan identitas penggugat. Nama, terus kuasa hukum penggugat Muhammad Fadli, Majelis Hakim, Kewarganegaraan, kuasa hukum penggugat Indonesia, Majelis Yang mau Hakim. diperiksa ini kuasa hukumnya. Kok namanya Muhammad Fadli? Ini menanyakan identitas penggugatnya dulu, terus di sini dia ini memeriksa identitas kuasa hukumnya, Bu. Oh, nggak usah. Nggak perlu, karena sudah ada kuasanya kan, ya udah. Sudah nggak perlu lagi. Kuasanya Jadi, saja kalau mau. Langsung kuasanya aja ya, Bu. Yang ini berarti langsung ke sini ya, Bu ya. Baiklah, selanjutnya mana ya? Ini ya, Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas Anda selaku kuasa hukum ya, Bu. Nah, ya, kan sudah menyerahkan kan? Baru Ya, diperiksa menyerahkan kartu beracara. Nggak perlu lagi yang si Fadlinya itu dihapus aja. Oh iya, Bu. Yang ini nanti saya perbaiki, yang ini tak Ya. hapus ya, Bu ya. Oke, ini nanti diingatin tak aja. hapus. Nah, Ya, diingatin aja ya. iya, Itunya Bu. dihapus, lalu langsung kuasa hukumnya perkenalkan, diperiksa siapa gitu oleh majelis hakimnya. Iya, inilah identitas selaku kuasa hakim, kuasa hukum penggugat. Nama, ini kuasa hukum penggugat Tias Yanuarti, SH, Hakim Ketua. Alamat, ke kuasa hukum penggugat Jalan Wahid Hasim, nomor 5, Yogyakarta. Hakim Ketua, baiklah, selanjutnya apakah tergugat hadir pada persidangan? Terus kuasa hukum tergugat, tidak majelis hakim tetapi telah mewakilkannya. Jadi ini diwakilkan oleh kuasa semua, Bu, persidangannya. Terus Hakim Ketua, saudara kuasa hukum tergugat diperintahkan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan izin praktik beracara saudara. Ini seperti yang tadi, Bu. Terus sebelum persidangan dimulai, majelis hakim akan menanyakan identitas kepada kuasa hukum tergugat terlebih dahulu. Saya akan memeriksa identitas pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat sebutkan nama jabatan tergugat. Bupati Bantul, Hakim Ketua Kewarganegara. Tempat kedudukan Jalan Robert Walter Mangensidi, Bantul, Yogyakarta. Terus kuasa hukum tergugat. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas Anda selaku kuasa Ya, hukum. nggak usah lagi yang Bupati Yang Bantulnya ini, itu. Bupati Bantul ini. Jadi itu langsung kan prinsipalnya. Langsung aja. Karena kan baru masuk semua tuh ya. Berarti dia menyerahkan surat kuasanya pada persidangan pertama ya. Iya, Bu. Waktu awal Jadi, Bupati Bantulnya hadir sendiri berarti. Ini jadi sama kayak tadi nanya, ini identitas penggugatnya sama identitas tergugatnya. Artinya ini Anda memposisikan bahwa pada saat awal prinsipal hadir semua. Ya. Baru kuasanya baru muncul di pemeriksaan persidangan pertama. Iya. Ya, gitu ya. Ya udah. Iya, Bu. Lanjut. Terus ini baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas Anda selaku kuasa hukum tergugat. Nama Bobi Setia Putra, SH, Hakim Ketua. Alamat kuasa hukum tergugat Jalan Jenderal Sudirman. Hakim Ketua, baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke PT UN Yogyakarta dengan nomor 156/TUN-G 2019 PT UN Jogja, kuasa hukum penggugat. Benar majelis hakim. Hakim Ketua, kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Kuasa hukum tergugat, sudah majelis hakim. Hakim Ketua, baiklah, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda ada perubahan terhadap gugatan saudara? Kuasa hakim penggugat, tidak majelis hakim. Hakim Ketua, baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Ya. Hakim ketua, kuasa hukum penggugat silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, harap disimak baik-baik. Kuasa hukum penggugat membacakan gugatan. Hakim ketua, kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara? Kuasa hukum penggugat, tidak majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan? Hakim ketua. Yang penjelasan tuh enggak usah. Ini yang mana, Bu? Apa tadi itu mana? Apakah Mengajukan. ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara, itu enggak usah. Yang ini ya, Bu, apakah ada yang ingin saudara jelaskan Ya, dari itu enggak ada sampai tidak majelis hakim itu dihapus saja. Ya, Bu. Langsung kuasa hukum tergugat. Apakah saudara itu majelis betul sudah tuh, betul Mbak, hakim ketua majelis. Ini Kuasa tak ini hukum aja. Nanti tak hapus yang tak merahin. Enggak, itu udah itu betul. Ini Oh, dihapuskan, itu Bu, ya. dihapus, ya. Saya tandain. Nanti kalau ini dihapus, ininya apa? Formatnya naik ya. Gitu ya, oke. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan? Benar majelis hakim, kami akan mengajukan jawaban gugatan dan kami sudah siap dengan jawaban gugatannya. Hakim ketua, jika sudah siap, mohon kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan jawaban gugatan kepada majelis hakim. Untuk selanjutnya kepada saudara kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawaban gugatannya. Hakim ketua, atas jawaban gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat tersebut, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Tanyakan dulu. Setelah dibacakan kan, terus majelis hakim. Setelah gugatan dibacakan, apakah kuasa penggugat akan ada perbaikan terhadap jawaban tersebut? Setelah apa Bu? Setelah jawaban dibacakan, majelis hakim kan menanyakan kepada kuasa tergugat. Nah, ketua majelis itu setelah jawaban dibacakan, nah itu kemudian majelis hakim kan menanyakan apakah ada perbaikan terhadap jawabannya. Setelah jawaban dibacakan, apakah ada perbaikan? Itu ya. Jawabannya, Ibu. Atas jawaban saudara gitu aja. Nanti dijawab oleh kuasa hukum tergugat, tidak yang mulia, gitu kan? Iya. Ini majelis hakim nih, setelah jawaban itu majelis hakim tuh. Kata baru kuasa hukum tergugat ya. Tidak yang mulia gitu kan. Terus hakim ketua, atas jawaban gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat tersebut, apakah pihak penggugat akan mengajukan replik? Kuasa hukum penggugat, ya majelis. Hakim ketua, kapan saudara siap? Kuasa hukum penggugat, kami meminta waktu 1 minggu majelis. Hakim ketua, oleh karena pihak penggugat akan mengajukan replik, sidang ditunda 1 minggu untuk memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyiapkan repliknya. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara pembacaan replik dan penggugat. Oleh karena itu, sidang ditunda pada Hakim ketua menoleh ke Panitra. Selasa 22 Maret 2020 majelis. Hakim ketua, kuasa hukum tergugat, apakah hari Selasa tanggal 22 Maret 2020 siap untuk hadir dalam persidangan? Kuasa hukum tergugat, siap majelis hakim. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Ini hakim ketua, Bu, maaf. Hakim ketua, sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kuasa hukum penggugat, tidak majelis hakim. Hakim ketua, bagaimana dengan kuasa hakim tergugat? Kuasa hakim tergugat, tidak majelis hakim.
Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun repliknya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa 22 Maret 2020. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya, tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Ketuk palu 1 kali. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, Itu, Bu. betul. Ya, Terus ya. ini yang makanya dia langsung lanjut sidang kedua untuk 1 minggu kemudian, Bu, untuk pembacaan replik sama dupliknya. Ya. Ini mau dibacakan sekalian, Bu. Bagaimana? Lanjut Agustin atau digabung sama nggak sama Sama, si coba Priska yang bacain replik dupliknya, Bu. Priska yang replik dupliknya. Replik dupliknya, replik Yang dulu. sidang kedua, Pris. Lanjut ya, Bun. Coba deh ya aku share screen. Kayaknya beda deh. Udah. Oke. Replik. Nggak bisa Mbak, kamu harus ini dulu Ya, Mbak Tia. oke, sip, udah. Udah. Sik bentar. Wait. Yang sidang keberapa? 2 ya? Kedua, Replik, Bu. Bu lagi. Bu. Replik. Jawaban tuh tempat. Iya. Replik. Jawaban udah. Jawabannya udah. Jawabannya udah, berarti sidang ketiga tempatku. Yoi. Nah, nih. Ini, Bu. Iya. Untuk ini, ini. Sidang ketiga. Sidang ketiga dilakukan di Yogyakarta 3 Februari 2020. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 176 2020 PT UN Yogyakarta YK. Acaranya replik. Yang pertama, OPAS itu tuh operator itu ya, Bu ya? Operator persidangan. Oh, ya. Terus? Ya nggak sih, Bu? Petugas persidangan. Petugas Gimana? persidangan. Petugas persidangan. Oh, ya, Oke. Atau garis miring jurusita biasanya. Garis miring dalam garis miringnya jurusita ya. Ya, terus Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang dan para hadirin setelah Majelis Hakim itu tuh masuk, terus hadirinya dipersilakan duduk kembali. Ya, pakai setelah. Tadi kata-kata ini tambahin setelah. Ya, terus Majelis Hakim membuka persidangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat banding sengketa tata usaha negara dalam perkara pertama, Mbak. Tingkat sidang pertama. Oh ya, tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara dalam perkara nomor 176 2020 PT UN YK antara Muhammad Fadli sebagai penggugat melawan Bupati Bantul selaku tergugat. Pada hari ini, tanggal 3 Februari 2020, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hakim mengetuk palu 3 kali. Kemudian ya, Majelis Hakim menanyakan kepada panitera apakah para pihak sudah hadir atau belum. Jika sudah hadir, maka dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Dan Majelis Hakim mengatakan berdasarkan agenda persidangan sebelumnya, agenda hari ini adalah replik oleh penggugat. Hakim Ketua mempersilahkan kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan berkas repliknya. Terus kuasa hukum penggugat menyerahkan repliknya ke Majelis Hakim dan memberikan salinannya kepada pihak tergugat. Ya. Pihak ini kuasa hukum ya, Bu ya? Nah, tergantung yang hadir siapa? Kuasa hukum. Kuasa hukum. Nah, ya. Lalu Hakim Ketua menanyakan kepada kuasa hukum tergugat
apakah akan menanggapi replik dari penggugat atau tidak, gitu kan Bu, kata ketua hakimnya. Lalu kuasa hukum tergugat mengatakan kuasa hukum tergugat akan menanggapi replik dari kuasa hukum penggugat dan meminta kepada majelis hakim untuk memberikan waktu penyusunan duplik karena belum ada ini. Karena kan duplik belum siap gitu ya, Bu? Kuasa hukum tergugat akan menanggapi replik dari kuasa pemohon dan meminta kepada memberikan waktu menyusun duplik ya, dikarenakan duplik belum siap. Oke. Lalu ketua majelis hakim bermusyawarah. Majelis hakim bukan berunding, bermusyawarah. Dan memutuskan. Majelis hakim dan memutuskan, Bu. Memberikan waktu 1 minggu kepada kuasa hukum tergugat untuk menyusun dupliknya. Iya, betul. Kuasa hukum tergugat menyetujui waktu yang diberikan oleh majelis hakim. Kemudian, kemudian ketua hakim mengatakan dikarenakan hakim memberikan waktu selama 1 minggu, maka persidangan akan dimulai kembali pada hari Senin 10 Februari 2020 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, acara pembacaan duplik dari tergugat dan pembuktian. Ya nggak sih, Bu, sidang keempat? Enggak. Belum, duplik duplik aja dulu. Ya. Kepada para pihak. Enggak. Gimana? Ini coba baca, kepada para pihak yang hadir. Diharapkan bukan kepada pihak para pihak yang hadir. Kepada para pihak ya, kepada para pihak. Diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui ya. Kepada para pihak yang hadir agar hadir kembali perintah ya. Enggak pakai diharapkan, langsung agar karena perintah. Yang hadir ya, agar hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan di atas. Pada persidangan tersebut boleh, tanpa dipanggil lagi. Tanpa dipanggil lagi. Karena panggilan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Selanjutnya selanjutnya sidang ditutup. Kalau 3 kali. Ya, tuh, sudah. Ya. Kemudian hakim meninggalkan ruang persidangan. Iya. Hakim diikuti peserta lain. Monggo ya. Terus sidang keempat ya, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Ini ya, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Udah. Yang duplik iya nggak ya? Duplik sampai ke dupliknya ada yang mau nyoba duplik yang lain nggak? Iya. Nanti coba kalau ada yang mau nyoba silakan Mbak Agustin. Mbak ini makasih ya Priska ya. Nanti duplik yang lain coba. Ya, teman-teman. Ya, Bu, sama-sama. Yang mau ngajuin duplik, part duplik. Halo. Kedengaran nggak sih suaraku? Kedengaran dong. Maaf. Ayo teman-teman. Ada nggak yang berani nyoba? Yang duplik mungkin
Bu, tapi so far nggak ada ya Bu ya template pasti dari pengadilan gitu Bu. Template pasti dari pengadilan itu tidak ada. Iya, naskahnya gitu Bu. Soalnya kemarin tuh searching di Google juga kebanyakan nggak ada Tidak ada. template. Itu yang penting sesuai dengan hukum acara. Oh. Template-nya itu tidak ada. Pokoknya sesuai dengan hukum acara lah. Ya, hukum acara. Jadi nanti kalau misalnya ada perubahan sedikit, kan kita bisa templatekan begitu saja, karena kan di persidangan itu selalu ada perubahan-perubahan, ya kan? Kalau normalnya sih begini, tapi di persidangan itu kadang-kadang ricuh, macam-macam yang yang dibicarakan, tidak hanya terpaku pada itu normalnya begini, formalnya tuh begini, biasanya begini gitu, yang kalian pelajari ini. Tapi kan di persidangan itu tadi selalu berubah-ubah, selalu banyak yang ini. Jadi nggak ada standar khusus, tetapi yang penting sudah sesuai dengan hukum acara. Karena kalau tidak sesuai dengan hukum acara, nanti masuk di dalam berita acara persidangan. Yang kalian buat ini kan sebenarnya miniatur dari berita acara persidangan. Ya, berita acara persidangan bahasanya hampir mirip dengan yang naskah persidangan ini yang dibuat oleh panitera pengganti. Ya, jadi kata-katanya itu mirip dengan yang kalian ini, hanya mungkin ada sedikit perubahan karena dia detail sekali. Yang di berita acara persiapan itu detailnya itu, misalnya kalau ada pertanyaan dari para pihak itu kan harus ada apa pertanyaannya, dibuat di dalam berita acara. Kemudian ada ini perdebatan, bagaimana situasi sidang, itu kan ada di dalam berita acara persidangan. Kalau yang kita buat hari ini itu adalah kebiasaan yang diucapkan sesuai dengan hukum acara persidangan kita, gitu ya. Ada lagi yang duplik atau Mbak Priska Sari melanjutkan dupliknya sampai kelar? Ayo Pris, nanggung. Kayaknya nggak ada ya, teman-teman mungkin ada. Yang lain belum ada. Boleh ada yang lain nggak ya? Kalau biar sama-sama belajar sebenarnya Bu. Ya, jadi tambah. Tapi juga salah sebenarnya. Jangan takut salah, justru kalau mencoba akan lebih paham daripada hanya mendengarkan. Ya udah Bu, ya boleh. Kan? Tapi boleh Mbak Priska Sari, silakan. Mbak Priska Sari. Oke, Priska. Terakhir ya, duplik. Besok kita jam 9 itu pembuktian. Sudah screen ya. Oke. Lanjut sidang keempat ya. Berarti untuk Mbak Priska Sari, sidang pertama itu gugatan, sidang kedua itu jawaban, sidang ketiga replik, sidang keempat duplik ya. Iya. Halo. Ya kan? Ya. Jadi tidak jadi satu kayak Mbak yang pertama, Mbak siapa? Yang pertama tadi Henadea Pitalusa. Itu tadi kan jadi satu, atau Pak Syarifudin tadi ya itu juga jadi satu. Nah, kalau Mbak ini berpisah sendiri-sendiri. Nah, sendiri-sendiri. Monggo. Silakan yang keempat. 4. Yogyakarta 10 Februari 2020. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 176 2020 PT-UN Yogyakarta antara Muhammad Fadli sebagai penggugat berhadapan dengan Bupati Bantul Budi Santosa sebagai tergugat. Acara duplik. Ini tingkat pertama. Sebenarnya salah. Masih sama untuk ininya Bu, yang depan tadi. Terus untuk ini kan majelis hakim membuka persidangan dengan acaranya kan agenda adalah duplik oleh tergugat, belum ada pembuktian ya. Hakim ketua mempersilahkan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan dupliknya.
kuasa hukum tergugat menyerahkan berkas dupliknya ke majelis hakim dan juga memberikan salinannya ke pihak penggugat. Lalu majelis hakim melanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu pembuktian, Bu. Ya, agenda selanjutnya pembuktian, tetapi kan hanya menentukan tanggal. Ya kan? Menentukan tanggal. Oh, ya berarti belum sampai ke alat bukti ya. Jadi harus Ya. menentukan tanggal dulu dia Ya. mau tanggal berapa. Ini pembuktian. Pembuktian tertulis. Ini pembuktian yaitu pembuktian tertulis karena kan ada saksi, ada ahli nanti. Pembuktian tertulis para pihak. Para pihak. Ini ya, Bu. Ini Kemudian, dihapus. Ya. Untuk itu kepada para pihak agar membuat daftar bukti kepada para pihak. Untuk itu kepada para pihak untuk membuat daftar bukti sebanyak 6 eksemplar. Iya. Serta membawa, nanti yang lain juga bisa ditambahkan ya, serta membawa bukti pembanding. Nah, tuh biasanya kan. Atau nanti disebutkan juga untuk buktinya agar dimaterai sesuai peraturan perundang-undangan dan dicap pos ya, di nasagel gitu loh, dan dicap pos aja lah, dicap pos ya, gitu. Berarti acara selanjutnya itu menanyakan ya, Bu, majelis hakim. Menentukan tanggal ya? Bukan penggugatnya dulu ya? Menerima alat bukti dan menanyakan. Nggak usah ya. Nggak usah itu. Sudah usah. Ini nggak usah. Lanjut aja majelis hakim menentukan. Selanjutnya majelis hakim setelah bermusyawarah, setelah bermusyawarah, majelis hakim menetapkan untuk menunda persidangan dengan acara pembuktian tertulis para pihak satu minggu, ya 1 minggu, yaitu pada tanggal ini ya 2021 jam berapa? Ini ya, Bu. Berarti ini dihapus ya yang bawahnya ya? Ya, dihapusnya di bawah. Kemudian langsung majelis hakim menanyakan lagi. Langsung majelis hakim terus ini. Dan di sini menanyakan, ya kan? Ini di sini di bawah ini majelis hakim menanyakan apakah para pihak ada yang mau disampaikan. Nah, kalau para pihak menyatakan cukup, majelis, pihak penggugat, pihak tergugat menyatakan cukup, majelis, baru tinggal disebutkan karena para pihak cukup dan majelis cukup, maka pemeriksaan perkara ini ditunda pada tanggal hari apa ini, tanggal berapa? Bu, maaf tadi loss. Internetnya Oh, loss. Oh gitu. Nah, jadi nah setelah ini kan majelis hakim menanyakan kepada para pihak apakah ada yang mau disampaikan lagi. Ada yang mau disampaikan, yang ingin disampaikan, ya oke. Terus para pihak menjawab, ya para pihak itu penggugat tergugat kan, ya. Cukup yang mulia. Akan menjawab cukup majelis, cukup yang mulia, gitu. Ini sudah. Nah, baru majelis lagi. Oleh karena para pihak cukup, ya
oleh majelis, oleh karena para pihak cukup, majelis pun cukup, majelis cukup, maka Sidang ditutup. sidang ditunda sesuai tanggalnya itu di atas. Sidang akan dibuka kembali. Sidang akan dibuka kembali, maaf. Sidang dibuka kembali pada hari apa itu? Tanggal 17 Februari 2021 jam 10. 17 Februari 2021 jam 10 pagi, jam 10 ya. Dengan acara bukti tertulis para pihak. Nah, baru koma para pihak yang hadir, lanjut dia berkata, para pihak yang hadir pada hari ini agar hadir kembali pada tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi karena panggilan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Nah, demikian persidangan hari ini selesai dan ditutup. Diketok 2-3 kali. Terus, oke Bu. Baru suruh kita bilang atau operator persidangan yang Anda bilang tadi atau pengurus persidangan menyatakan hadirin dimohon berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, ya kan? Sama kayak tadi ya? Ya, begitu. Yang kayak membuka awal. Nah, itu. Hadirin dipersilakan untuk berdiri, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya. Oke, Bu. Ya, oke. Ya. Makasih, Bu. Ya, oke. Selesai ya. Hari ini ya, naskah persidangan. Bu, mau tanya sedikit boleh, Bu? Boleh. Siapa yang mau tanya? Saya Novi, Bu. Ya, Mbak Novika, silakan. Enggak, tadi waktu pembacaan kayak replik, duplik, gugatan dan jawaban gugatan tadi, kan majelis hakim menanyakan ada yang perlu disampaikan lagi kayak gitu. Kalau penyampaian replik, duplik itu kan tertulis ya, Bu? Itu kira-kira yang kalau ada yang menyampaikan itu biasanya apa, Ibu? Nah, kalau ada yang menyampaikan itu macam-macam. Kalau dia nggak paham, misalnya, yang mulia, ada yang ingin kami tanyakan, misalnya begitu. Kenapa misalnya duplik tadi itu tidak dibacakan, misalnya, ya kan? Boleh memberikan kesempatan. Nah, tinggal yang mulia menjawab bahwa untuk replik dan duplik sesuai hukum acara peratun itu memang tidak dibacakan, yang dibacakan hanya gugatan dan jawaban, ya kan, bisa begitu. Atau ada yang mau disampaikan lagi, yang mulia, apakah misalnya kalau kami ada perbaikan lagi terhadap jawaban kami, kami perbaikin lagi setelah duplik, apakah bisa yang mulia? Nanti jawab, tidak bisa karena sudah diberikan kesempatan sampai di duplik. Kalau sudah agenda pembuktian tidak ada lagi jawab jinawab. Jawab jinawab dicukup sampai di duplik saja, gitu. Jadi banyak persoalan yang akan ditanyakan oleh para pihak. Ya, bahkan ada yang keduluan bertanya, habis ini apa yang mulia? Pembuktian ya, gitu kan? Ya macam-macam lah ya yang mereka membuat mereka bertanya-tanya, banyak yang mereka tanyakan. Jadi di ruang persidangan itu, ya itulah kenapa tidak ada format baku karena disitulah perkembangannya, ya banyak yang ditanyakan mereka itu. Yakin kita tidak tahu kepalanya kuasa hukum macam-macam ini di otak kepalanya macam-macam. Kan tiba-tiba dia nyadar mungkin ternyata aku belum memasukkan ini di duplik nih atau di jawaban sehingga aku harus memasukkan lagi, bisa nggak ya? Nah, nanyalah di situ, nanti majelis yang menjawabnya, gitu Mbak Novika. Oh, baik Bu, jadi cuma sebatas kayak gitu aja. Jadi momennya mau menanggapi itu pun momennya menanggapi replik juga harus cuma di duplik saja kayak gitu ya. Jadi nggak bisa menanggapi lebih ya? Ya, kalaupun
kalaupun mau menanggapi lebih, karena ada 1 kali kesempatan lagi untuk mereka menanggapi lebih itu di mana di kesimpulan. Jadi kalau memang ada yang ketinggalan, ada yang apa itu, nanti tinggal kita sarankan silakan dimasukkan di dalam kesimpulan akhir. Kalau dia mau menambahkan lagi yang banyak. Jadi kita berikan nanti di akhir pas kesimpulan. Ya. Jadi disitulah majelis hakim menjawab dengan solusi-solusi atas pertanyaan-pertanyaan para pihak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan para pihak. Begitu, Mbak Novika. Sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan kita, nanti kita ketemu di pembuktian besok jam 9 pagi lagi ya. Pembuktian besok ya. Baik, Nah, Bu. ini sudah banyak nggak pesertanya? Naik nggak? 54, berarti 52, 51-an lah. Oh ya, alhamdulillah menambah ya. Menambah. Jadi begitu. Jadi sebenarnya para mahasiswa sekalian ya, gunakan forum ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo ditanyakan sepuas-puasnya ya. Kalau saya nggak bisa, nanti kan saya bisa rundingan sama teman-teman di kantor. Ini dari hakim-hakim, kan kita pendapat itu beda-beda ya. Untuk banyak senior-senior saya di sini, mungkin saya bisa bertanya dan sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan, pergunakan forum dengan sebaik-baiknya. Ini kan langka ya untuk perkuliahan begini tuh hampir ada beberapa, kalau di Jogja tuh ada beberapa universitas, tidak semua menggunakan fasilitas yang begini. Ya, tidak semua menggunakan fasilitas yang begini. Jadi untuk itu saya menyarankan untuk bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Silakan, Mbak Agustin. Oke, teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, silakan. Atau kalau misalkan nggak ada yang bertanya, aku akan mengakhiri pertemuan kali ini. Dilanjut dengan pertemuan besok, jam 9 pagi. Nggak ada ya? Baik. Tidak. Ada. Apa? Ada. Tadi ada. Gimana, Mas? Pak Sarifudin? Aku nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Oke. Jadi jangan Kalau lupa. saya Apa? Kalau saya terkait pengumpulan, Mbak, pengumpulan tugas Pengumpulan PTUN yang narasi persidangan. Iya, kan nanti ditutup jam 5. Enggak, itu di dalam LMS itu kan nyampe tanggal 8. Nah, tadi saya cek. Tanggal 8. Oh, itu yang tanggal 8 itu yang mana nih, Mas? Bisa di-share nggak ininya? Apanya? Yang tanggal 8 yang itu narasi yang dulu itu yang narasi yang lama itu mah pemeriksaan sebelum sidang, narasi pemeriksaan sebelum sidang. narasi pemeriksaan persiapan itu tanggal 8. Kalau yang ini kan yang bawahnya lagi. Oh iya. Gimana? Kalau ini kelompok apa gimana sih, Kak? Enggak, ini individu. Oh, kirain saya sama kayak yang bikin video itu yang kan narasi persidangan pertama tuh. Ya, kan enggak. ada tuh yang Ini disuruh buat kan kemarin kan Bu Siska sama Bu Dena kan udah ngomong kenapa kelompok itu nggak jadi karena kan lagi PPKM juga. Terus jadinya kita kan juga cuma bisa daring, makanya itu jadi tugas individu. Nah, tugasnya itu nggak bikin video kok, bikin narasi persidangan aja. Iya, narasi aja. Videonya nggak bisa diambil karena masih PPKM. Iya. Iya, Bu. Ya, karena kemarin saya di UMJ pas habis pembuatan video ada yang positif. Iya. Kemarin saya ternyata setelah itu untungnya saya nggak hadir, saya mau mengontrolnya lewat Zoom juga. Iya. Ya kan, jadi alhamdulillah jadi dilindungi yang hadir aja tuh yang mahasiswa yang ngumpul yang bikin video yang kena di universitas ya di UMY Muhammadiyah Jogja. Jadi mungkin itu juga saya mungkin takut juga ya PPKM akhirnya jadi lockdown UMY saat itu karena mereka berkumpul di lab hukumnya. Oh, di ruang tertutup ya. Jadi di ruang tertutup. Jadi ya karena persidangan kan
mereka punya ruang persidangan kan, ada meja majelis hakim. Jadi saya hanya zoom dari sini ngelihat mereka bersidang. Akhirnya dibatalkan semua. Yang terakhir masing-masing aja dari rumah. Ya. Oke. Ya, Mas Taufik udah jelas ya? Oh. Iya, Mbak, udah jelas. Iya, jangan salah ya, Mas. Udah jelas banget itu di LMS-nya. Kalau misalkan kesulitan itu di sebelah kanan, di bawahnya tanggal, itu biasanya di situ udah ada deadline-nya kapan, terus tugasnya apa aja yang harus dimasukin. Jadi nggak usah masuk ke portal yang LMS yang gede, masuk ke pelatihannya langsung pinggir di bawah tanggal itu ada, nanti coba dicek ya. Oke. Nah, terus kan sekarang ada nih tugas kelompok lagi, Mbak. Nggak usah, Mas, yang kelompok-kelompok mah nggak usah dikerjain. Pokoknya tugas yang ada, pokoknya dicek aja dulu tuh di tanggalan, di bawah tanggalan, di dates gitu, di bawahnya tuh ada deadline tugasnya. Gitu. Iya, makasih, Pak. Iya, oke. Itu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Aku mau kondangan. Ya udah ditutup aja, Mbak. Udah ya, Bu. Kapan dikondangi, Pros? Aduh, jangan gitu dong. Kapan dikondangi? Ditunggu undangannya, Mbak. Undangannya. Ya, Pak Aris bareng. Ya udah, makasih ya Bu Mai. Sesi Ya, hari sama-sama. ini. Besok jam 9 pagi lagi ya Bu, agendanya pembuktian ya. Oke. Makasih Bu Mai. Makasih ya semuanya ya. Ada tugas ya Bu. Ya, nggak ada aman. Makasih, Bu. Ya udah. Assalamualaikum. Makasih, Bu.